Halo Fian, Halo, gimana apa kabar, kabarnya? Mbak? Baik. Alhamdulillah baik. Kamu Lama sehat? banget nggak ketemu ya? Oh, sweet banget. Iya, puji Tuhan sehat. Mbak Esti gimana? Alhamdulillah sehat juga. Kamu nih di Indonesia berarti ya sekarang ya? Iya, ini masih di Jogja sih, belum bisa balik ke Hangzhou gara-gara ya corona. Heeh, heeh, heeh. Hmm. Makasih Fian udah mau join. Jadi Fian ini dapat beasiswa di universitas mana? Di Zhejiang Zhejiang University. Hmm. Aduh, susah tuh kayak pelafalannya ya. Iya. Fian, gimana Hmm. ceritanya kamu bisa daftar di universitas itu? Jadi waktu itu memang udah direncanain sih. Aku udah ngerencanain sejak sebelum 2019 itu udah punya pandangan buat ke sana gitu kan. Karena juga ngelihat potensi dan sebagainya, akhirnya aku memulai itu dengan belajar bahasa Mandarin. Kemudian waktu Asian Games kemarin itu juga udah mulai apa ya, kan teman-teman bisa nanya, habis ini kamu mau ngapain atau kamu mau kerja enggak atau dan sebagainya. Terus aku selalu jawab bahwa aku pengen cari beasiswa dulu mungkin ke China kayak gitu dan puji Tuhannya itu kemarin dapat jadi kayak oke gitu. Nah Hmm, dari itu aku daftarnya tuh akhir tahun sih jadi nyiapinnya agak lumayan apa ya lumayan padat akhir tahun 2019 itu buat nyiapin berkas-berkas gitu dan waktu itu sekitar Mei udah dikontak karena kan beasiswa ini ada beberapa tipe nih. Yang aku daftar yang tipe A sama tipe B. Yang tipe A itu kita daftarnya lewat embassy kan. Jadi ke Jakarta, terus ngirim itu ke kedutaan Tiongkok. Nah, itu bisa milih 3 universitas, tapi um, sudah ku expect sih kalau bakalan apa ya, nggak lancar. Jadinya yang dari embassy itu sama sekali nggak ada kabar hmm, hmm, diterima hmm. kah, enggak kah, kayak gitu. Padahal katanya itu dari 3 univ, kalau misalnya pun 3 univ itu nggak keterima semua, itu bakalan dicariin univ gitu loh. Nah, Hmm, 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 hmm. padahal aku kan juga apa namanya strategiku adalah memetakan univ-univ mana yang kira-kira bisa nerima aku gitu. Dan Hmm, yang hmm, hmm. via si embassy ini tuh udah ada yang cukup low ranknya gitu, tapi tetap aja nggak ada respon. Cuman aku ada reserve satu, jadi aku daftar yang tipe B juga, yang mana aku apply langsung ke universitasnya, dan waktu itu bulan Mei udah dinotifikasi kayak, gimana nih, aplikasi kamu tuh lumayan oke, terus kalau kamu yakin kamu bakal sekolah di univ kita, kamu bakalan kita rekomendasiin ke CSI. Nanti kalau CSI udah nerima, itu kayak 90% kamu bakal dapet. Nah, waktu itu sempat galau kan, karena aku juga Hmm, hmm, daftar hmm, hmm. daftar 3 univ juga di Taiwan dan tiga-tiganya keterima padahal ranknya lumayan tinggi cuman sayangnya nggak dapat beasiswa yang full gitu loh dan kupikir Heeh, heeh, terus heeh. juga kan udah S2 mesti banyak baca dan sebagainya terus harus kerja part time juga kan kayaknya enggak lah lagi pula Mhm, bahasa mhm. Mandarinku juga belum oke kan dan di sana juga bahasa Mandarinnya pakai tradisional jadi akhirnya aku berkonsultasi dengan Lause yang dulu aku belajar bahasa Mandarin sama dia, kemudian dia juga lulusan Tiongkok juga, dan dia nyaranin udah bilang aja iya, nanti kalaupun dapat yang lebih bagus, kamu bisa bikin surat pernyataan kalau kamu nggak jadi ke sana, walaupun itu tidak Mhm, disarankan gitu mhm. loh, karena nanti bisa di blacklist atau whatsoever itu. Jadi akhirnya aku Mhm, iakan dan mhm. benar memang jalanku ke universitas ini gitu loh, bukan yang Heeh, lain-lain. heeh. Ya udah gitu. Mmm, gitu. Eee, Memang rezekinya di situ sih kayaknya Iya, dari kayaknya ceritamu gitu ini. sih. Heeh, Heeh. heeh. Syarat-syaratnya susah nggak sih berkas-berkasnya yang harus dilengkapi? Yang apa ya, palingan si ijazah sama transkrip itu mesti diterjemahin ke bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau ke bahasa Mhm. Mandarin. Tapi kalau aku Mmm, saranin sih mending ke bahasa Inggris aja karena nanti bisa lebih fleksibel buat teman-teman kalau misalnya mau apa namanya apply beasiswa lain juga gitu kan. iya. Terus Mhm, itu mhm. harus dilegalisir juga. Waktu itu aku sempat bingung itu maksudnya attestation itu apa gitu kan.
notary attestation itu apa. Katanya sih udah cukup dikasih tok sekolah universitas kita yang S1 kan, aku udah lulus S1 kan. Nah, cuman aku tuh mikir bahwa orangnya tuh aku nggak gampang percaya gitu loh. Akhirnya aku mencari tok itu dari mana notaris gitu kan, Mbak. Jadi aku bawa ke notaris, terus diregarisir, habis itu transkrip juga, terus bikin study plan. Nah, bedanya di Tiongkok sama di Taiwan itu, kalau yang di Taiwan kan harus ada study plan, ada motivation letter, 2 kayaknya. Tapi kalau yang di Tiongkok itu cuma cukup 1 aja gitu. Jadi motivation-nya itu udah dimasukin ke si study plan. Habis itu recommendation letter ada 2 dari dosen. Kalau aku kemarin dari dekan aku sama dari dosen yang emang aku cukup dekat dan punya reputasi lah ya. Setelah itu apalagi ya? Oh iya, medical check up itu jadi sebelum perlu ya sebelum medical check kita up ya. ini uniknya Tiongkok itu kayak even sebelum lo daftar, sebelum lo kesini tuh kita mesti tahu dulu kalau tuh sehat gitu loh, walaupun kita baru daftar kan posisinya gitu, belum tentu diterima. Itu kemarin aku bayarnya sekitar 800.000 di universitas, di rumah sakit Sarjito. Jadi itu harus di rumah sakit yang emang ada kerjasama sama embassy. Jadi ada tersendiri tuh rumah sakitnya. Yang jelas sih rumah sakit negeri biasanya, dan ya rumah sakit gede gitu. Mungkin di klinik di apa sih namanya yang lab itu juga bisa, cuman mungkin lebih mahal. Cuman aku habis 800.000. Terus habis itu aku sertain juga ini publikasi. Jadi semacam mereka tuh pengen ngeliat juga lo bisa nulis nggak sih gitu. Jadi aku publikasiku ada 2 di koran, walaupun korannya kayak koran yang nggak terkenal banget, tapi yang penting aku bisa nunjukin ke mereka kalau aku bisa gitu kan. Kemudian juga harus punya paspor dulu. Jadi paspor udah harus punya, ada medical check up-nya, kemudian apa lagi ya? Ada TOEFL-nya nggak atau IELTS-nya? Oh iya, sebenarnya kalau untuk yang kan aku ngambilnya yang English medium nih, bukan yang Mandarin medium. Jadi aku masukin sertifikat IELTS waktu itu, ya sertifikat IELTS 6,5 dan ya nggak ada masalah sih. Terus aku juga masukin HSK sebenarnya, jadi semacam TOEFL-nya bahasa Mandarin gitu, HSK 4, yang nilainya mepet-mepet. Tapi maksudnya aku gitu ngira-ngira sendiri, karena yang dari Tiongkok ini tuh bener-bener yang kita tuh nggak bisa ngeprediksi, dan itu tuh nggak transparan gitu loh, Mbak. Jadi kita harus nganalisis sendiri kira-kira apa ya. Nah, aku mikirnya kalau misalnya aku mau kuliah di negara orang nih, dan di negara orang itu tuh mereka nggak ngomong bahasa Inggris, nggak banyak orang yang ngomong bahasa Inggris kan. Akhirnya aku mikir bahwa kalau misalnya kita bisa bahasa mereka, otomatis kita Halo, Vian. Aduh, loading ya. kayaknya cuma itu sama study plan itu sih, study plan yang kayak kamu ngambil, karena kan aku cross major ya, kita kan 11-12 nih jurusan S1-nya, Inggris kan. Terus aku ngambilnya Science of Business Administration. Sebenarnya aku mau ngambil MBA, tapi karena satu dan lain hal itu si sekolah itu menyarankan aku ke MSBA aja. Akhirnya ya udah aku accept aja di Master of Business, Master in Science of Business Administration. Akhirnya ya aku mesti waktu itu aku bikinnya tuh yang benar-benar kenapa sih aku pilih cross major gitu, kenapa nggak yang linear, terus kenapa di Tiongkok, kenapa di Hangzhou, kenapa di universitas ini, terus ya detail-detailnya. Bahkan itu tuh kita tuh nggak bisa loh nyari susah banget nyari semacam kurikulum yang bakal dikasih sama mereka. Maka aku patokannya itu pakai kurikulum yang di Taiwan punya gitu. Yang di Taiwan punya aku tulis aja di situ. Karena ya mungkin kan 11-12 kan MBA Tiongkok sama MBA Taiwan. Jadi aku sadur aja dari situ gitu. Gitu sih. Nah, kalau misalnya mau tahu lengkapnya bisa ke www.chinesescholarshipcouncil.com. Di situ udah ada
list beasiswanya itu pilihannya apa aja, terus berkasnya apa aja, kapan dibukanya, prosesnya gimana. Tapi kemarin sih waktu pengalamanku kayak Februari sampai April gitu. Nanti aku taruh di description box-nya di bawah deh, Ya, buat teman-teman biar bisa tahu, biar bisa baca gitu. Jadi kamu udah semester berapa berarti sekarang? aku masuk fall September 2019, jadi ini kebetulan baru aja kelar semester 2 gitu. Nanti mungkin harapannya sih September bisa balik sana, semester 3-nya di sana gitu. Ini kemarin berarti memang karena situasi pandemi corona ini, jadi mau nggak mau harus pulang ya keadaannya? Gini, ceritanya tuh cukup unik ya. Jadi kayak waktu itu kan emang mau hampir liburan winter kan, dan itu tuh udah mulai ada tuh kedengaran berita gitu loh, kayak di Wuhan ada ini loh, ada virus baru, belum ada obatnya, gini-gini. Terus kayak karena aku sendiri tuh jarang banget yang namanya nonton TV, itu malah hampir nggak pernah, karena emang di dorm itu ada TV tapi nggak bisa dilihat gitu kan. Terus lihat berita juga jarang, lebih sering kayak main sama temen dan sebagainya gitu. Jadi kayak aku tuh mikirnya alah paling ini hoax gitu kan. Terus kayak temenku, beneran ini tuh bukan hoax gitu. Ya udahlah bodo amat, belum sampai di sini gitu. Belum sampai di sini itu gitu kan. Nah, akhirnya aku tuh memang udah rencana winter tuh pengen pulang gitu kan. Jadi pas waktu Januari awal itu aku emang udah pulang, terus sampai sini baru kan, kalau di sini exposure sama Ya. television dan sebagainya tuh gede banget ya. Jadi kayak anjir, jadi ini beneran ada virus dan sebagainya. Nah, disitulah baru kayak oke, berarti keputusanku untuk emang benar-benar mau pulang itu ya ada ininya gitu, udah kayak diatur atau apalah sih kayak gitu kan. Jadi akhirnya aku stay di sini sampai sekarang gitu, karena memang harus online kan, nggak bisa balik ke sana. Kemarin tuh udah Kalau online, di terus sana udah pun kan habis online kan suka. teman-teman? Kebetulan kalau yang untuk teman-teman yang Tionghoa yang asli sana itu mereka udah bisa balik ke kampus sebenarnya, karena di sana kan udah cukup aman. Jadi ya udah kayak semacam new normal gitu, semuanya pakai masker, dan tapi semuanya udah balik lagi ke Ya. kampus. Cuman yang international students mereka harus online walaupun mereka ada di sana, karena beberapa teman aku yang dari Afrika tuh mereka nggak bisa atau nggak mau pulang, jadi tetap stay di dorm kayak gitu. Oh ya, pas kamu di sana kamu stay di mana? Di sana aku stay-nya di dorm, jadi kalau ini kan kebijakan univ masing-masing ya. Kalau di Cangkung Tasya yang tempat aku kuliah ini, dia tuh kayak mau nggak mau lo harus kuliahnya tinggalnya di dorm gitu, kecuali lo udah nikah atau lo kecuali lo udah nikah dan ada beberapa syarat lagi yang mengharuskan lo hidup di luar gitu. Kalau enggak ya harus tetap di dorm gitu kan. Mungkin juga kayak ya udah ada dorm, ngapain kayak nggak dipakai gitu, nggak difungsikan gitu kan. Ya. Akhirnya hidup itunya di dorm, dan FYI juga itu udah di cover sama pihak CSC. Jadi dorm udah di cover, terus biaya kuliah udah nggak perlu bayar, sama ada biaya bulanan itu 3.000 yuan untuk S2. Jadi lumayan lah. Sebenarnya kita di sana tuh kalau misalnya hemat bisa cuman ngeluarin 1.000 yuan gitu, which is 2 jutaan lah. Tapi kalau misalnya nggak bisa kan, yang namanya kita kan harus punya teman, kita harus main, kita Ya. pengen Ya. refreshing gitu-gitu. Jadi kayak dia 1.500 sampai 2.000. Jadi tetap ada sisa buat kalau misalnya pengen dikirim ke rumah atau buat ditabung buat pulang Tabung kayak ya. gitu-gitu. Gitu sih. Kamu waktu prepare itu, karena kan aku tahu memang kamu udah target gitu ya beberapa Ya. waktu sebelumnya. Nah, itu belajar bahasanya tuh berapa lama kalau dihitung-hitung sebelum ke sana itu? Ya kayak setahunan gitu sih, dan kan aku orangnya ini ya, sok-sokan gitu loh, Mbak. Jadi awal-awal tuh Oh, kayak nggak aku tuh nggak mau kayak aku tuh nggak mau ambil kursus dari awal gitu, karena bahasa Mandarin kan mahal gitu kan. Dia mahal, dan waktu itu keluar duit banyak buat ke sana ke sini, ke Jakarta, terus ngurus berkas-berkas ini dan itu. Akhirnya kayak ya udah, aku HSK 1-nya otodidak, habis itu ngambil kursus di
ya tempat kursusan gitu persiapan HSK 2 gitu. Jadi kayak pas waktu diajarin tuh, kok kamu ini nggak tahu sih, kok kamu itu nggak tahu sih. Karena aku nggak ambil kursus yang dari dasar kayak gitu. Habis itu udah kelar itu, aku ke Kediri itu ada semacam kampung Mandarin gitu kan. Nah itu aku belajar di sana dan setelah itu balik lagi ke Jogja baru apa ya otodidak lagi dan ya waktu ke sana waktu ke Tiongkok itu akhirnya banyak banget yang bisa dipelajarin secara langsung gitu dan itu beda somehow tuh beda sama apa yang kita pelajarin karena ngomongnya cepat banget dan ya gitulah tapi maksudnya memang pendengaran tuh jadi semakin apa namanya semakin peka gitu Iya, 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 iya. Ya sama kayak bahasa Inggris sih, kan? ya. Kita memang harus ketika langsung di negaranya itu memang beda. Mm-mm. Sekarang baru udah selesai semester 1 masuk semester 2, udah Ini udah selesai semester 2 karena kapan habis UAS kan. semester 2. Juni awal tuh udah UAS. Udah UAS. Oke, oke, oke. Nah, sekarang Vian kesibukannya apa berarti di rumah? Sekarang kesibukannya masih sibuk membangun kursusan baru. Jadi kayak karena aku sendiri ngerasa ya ketika kita ngambil bahasa Mandarin dan nggak dari dasar itu kayak kepontal-pontal banget yang benar-benar aduh kesusahan banget. Habis itu aku merasa bahwa memang bahasa Mandarin ini kan berpotensi ya dan memang dia tuh karena orang tahu potensinya buat yang tahu maka bahasa ini tuh mahal gitu loh aksesnya. Maka aku berpikir kalau gimana sih supaya bisa menyediain semacam tempat buat belajar bahasa Mandarin tapi yang terjangkau gitu. Akhirnya aku buka kursusan namanya 360 Scholinghua. Tapi 360 Scholinghua ini aku maunya besok ada nggak cuma bahasa Mandarin aja gitu. Jadi beberapa bahasa asing kan. Nah, jadi sekarang yang udah jalan 2 angkatan itu 360 Mandarin gitu. Teman-teman bisa cek ke Instagram @360mandarin. Di situ ada kayak testimoni, ada contoh kelasnya gimana dan sebagainya. Dan itu apa ya? Aku cukup senang sih karena apa sebenarnya animo untuk belajar bahasa Mandarin itu cukup besar. Cuman Banyak orang lain ya, itu responnya kendalanya bagus ya dari apa? responnya cukup bagus. Cuman ya itu tadi kan karena sampai-sampai tuh yang orang luar Jawa ya, yang orang mana ya, Palembang atau Pekanbaru gitu, dia kayak beneran ini Kak harganya segini gitu. Di sini tuh kayak 1 minggu atau 1 minggu tuh 3 juta gitu. Dan aku Wow. cuman ya aku offeringnya itu benar-benar jauh dari 1 juta bahkan nggak sampai 500.000 gitu setengahnya gitu kan. Jadi ya dia kaget gitu beneran ini kamu jual bahasa Mandarin dengan sekian gitu dan ya iya maksudnya emang tujuanku dari awal kayak gitu kan ngasih apa ya aku pengen juga semi apa yang kasih edukasi yang ya biar gimana caranya orang Indonesia tuh bisa lebih maju gitu loh Mbak jadi Iya, ya iya. Jadi emang niat kamu juga bukan hanya sekedar apa ya, cari cuan gitu ya, cari untung dia, iya tapi benar-benar bagi ilmunya lebih penting kayak gitu sih. dan Prepare harapanku ke juga nanti bahasan. bisa lebih banyak orang yang benar-benar bisa akses apa ya kesempatan kerja yang lebih bagus dan juga kalau misalnya mau akses beasiswa bisa nanti tanya-tanya sama aku langsung gitu. Iya, iya, benar, benar, benar. Termasuk belajar menulisnya ya, aku lihat itu di Instagramnya. Iya, jadi memang aku ajarin semuanya secara komprehensif dari awal banget yang benar-benar ada yang pengucapan per vokal, per konsonan, habis itu baru ke grammar yang simple, terus conversation, menulis, semuanya pokoknya aku ajarin deh, gitu. Udah jalan berapa kelas sampai sekarang itu? Kebetulan ini udah angkatan kedua, yang angkatan pertama itu kemarin ada 1 kelas tapi bener-bener yang 14 orang, banyak banget gitu kan awalnya aku buka, dan itu masih kelas percobaan, dan ya masih trial and error, terus kemudian yang Ya. angkatan ini, itu ada dua kelas, masing-masing 9 orang, gitu. Jadi totali tiga kelas yang jalan, dan ini Juli bakalan buka lagi, baru. Wih, keren banget. Uh,
apa ya? Ya, yang jelas manfaat sih buat buat orang lain, buat teman-teman Mm, terutamanya. eh mungkin aku jadi juga mau rencana. share ini, apa namanya Mbak, kan kemarin corona ya, mungkin Mm, teman-teman mm, banyak yang bertanya-tanya kayak, Kak, kalau misalnya online gitu dan kita lagi di home country, itu beasiswanya turun nggak sih? Kan gitu. mm, Bahkan mm, aku mm, mm. sendiri kemarin juga sempet apa kayak bingung gitu loh, ini gimana nih gitu, karena kan uang itu sebenarnya tadinya itu ketahan gitu loh, dia nggak bakal bisa turun kalau kita belum ke Tiongkok gitu kan, belum ada di sana. Tapi kemarin itu banyak anak-anak CSI yang kayak, tolong dong ini kita tuh kesusahan, tolong dong ini tuh kita nggak ada pemasukan, tolong dong ini gitu kan, kita semuanya kayak gitu. Terus akhirnya pihak sekolah kayak, oke kita bakalan kirim semuanya, jadi dirapel dari Mm, Maret mm, sampai Juli, nanti langsung dikirim mm. di bulan ini. Ya semoga aja nggak ada potongan, karena kemarin sempat dengar juga dari teman kalau misalnya dia dapat CIS yang Confucius Institute itu, dan katanya itu tuh nggak turun gitu loh. Jadi Hmm, aku saranin banget buat teman-teman itu CSI ini memang beasiswa yang paling oke sih kalau aku bilang, kalau misalnya teman-teman pengen ke Tiongkok itu kan soalnya ada beasiswa yang CIS, CSI, terus ada juga beasiswa dari provinsi, ada juga beasiswa dari sekolah. Nah itu aku saranin teman-teman tetap hajar aja si CIC-nya itu dengan beberapa pertimbangan kayak teman-teman tuh lulusnya dari universitas mana, apakah universitas itu di kancah internasional tuh reputasinya bagus dan sebagainya. Jadi nanti teman-teman bisa tentu ini aku mau pilih universitas mana, karena kalau universitasnya terlalu tinggi kayak yang ranking 1 sampai 100 di Tiongkok itu pasti kan semua orang bakalan ke situ kan, jadi saingannya bakal iya. lebih tinggi. Ini sekalian tips ya juga, aku kemarin mikirnya kayak jangan pilih kota yang benar-benar terkenal banget, kayak Beijing itu udah big no banget, dan Shanghai itu udah Mm, big no banget karena orang-orang pasti ke sana gitu. iya, Aku tuh iya. milih Hangzhou karena ya aku juga pertimbangin kayak polusinya banyak gak sih gitu. Jadi Mm, aku tuh sampai ke sana gitu loh mikirnya, karena kita kan mm, hidup di sana mm, bakalan 2,5 tahun atau 2 tahun. Jadi kita harus yakin bahwa kita tuh sehat gitu loh ketika menghirup udara dan sebagainya, criminal rate-nya mm, tinggi mm. atau enggak dan sebagainya. Nah itu aku pertimbangin juga. Waktu itu aku juga milih selain di Hangzhou, aku pilih di Kunming. Tahu nggak Kunming? Pasti nggak tahu kan. Kunming apaan sih Kunming gitu. Gak pernah Nah denger. itu di selatan banget dia, di Yunnan, provinsi Yunnan gitu kan. Dan aku yakin orang tuh nggak bakalan kepikiran, oh aku mau daftar universitas di Kunming. Nah tapi ya itu tadi, aku daftarnya dari embassy dan nggak tahu gimana caranya, itu nggak ada pemberitahuan sama sekali. Tapi menurut aku kalau misalnya teman-teman mau coba yang tipe B yang langsung ke univnya, jadi nanti yang tipe B itu yang nge-seleksi univnya gitu kan Mbak. Jadi pilih aja tuh coba di Kunming atau di kota-kota yang nggak terlalu terkenal. Itu menurut aku chance-nya bakal lebih gede sih daripada yang pilih Beijing dan sebagainya. Itu terus Tapi seleksinya yang di universitas kamu nih international student-nya banyak nggak? banyak sih, cukup banyak kok international student ya. Kita punya Association of International Student juga. Jadi memang ya banyak banyak sama ini sih yang menjadi apa ya, menjadi benar-benar oh aku harus coba beasiswa ini karena dia tuh cuma seleksi berkas aja gitu, nggak ada tuh namanya Hmm, eh, nggak ada tuh interview nggak ada? namanya interview, nggak ada, atau FGD segala macam kayak LPDP, maaf ya tapi kayak LPDP is not my number one choice Ya. gitu, karena harus ribet balik Jakarta, terus ini itu, atau beasiswa lain yang kayak di English speaking country like Australia itu dia pasti ada wawancara dan sebagainya, dan aku kan memang suka belajar bahasa, jadi aku pilihnya yang bukan English speaking country yang bisa fresh gitu loh, dapat ilmu baru. Jadi CCIS ini benar-benar yang cuman lo kirim berkas udah tunggu info gitu doang gitu. Jadi nggak akan mengganggu kalau misalnya teman-teman kerja, teman-teman berorganisasi, teman-teman punya kesibukan bisnis yang lain, itu udah fine gitu. Nanti kalau belum belum apa namanya belum dapat ya coba lagi tahun depan. Itu tidak mengganggu aktivitas kita sama sekali gitu. Pak, aku jadi promosi Hmm. CSI ya akhirnya. Boleh, nggak apa-apa. Malah justru lebih detail di video ini lebih bagus. Ya, Apa semoga tuh? bermanfaat. Nanti teman-teman, kalau lebih lengkapnya japri kamu aja nanti. Ya boleh, atau sebenarnya aku juga punya YouTube channel kan Mbak, si apa di Raymond Octavian di nama aku.
Tapi ya begitu, karena kesibukan terlalu banyak, jadi masih belum upload lagi. Malah lebih lebih cepat berkembang si channelnya Mbak Esti nih. Uh, jadi Siap-siap tapi aku, di situ iya aku ya. akan share banyak kayak tipsnya bagaimana yang aku tulis di apa namanya recommendation letter di study plan itu apa aja, terus recommendation letternya bilangnya gimana, kayak gitu-gitu aku bakal share, dan kehidupan aku di sana gimana Iya, gitu. itu perlu banget sih buat teman-teman yang baru ngincer nih sekarang beasiswa. Itu pasti ada juga yang masih bingung gimana bikin study plan kayak gitu. Belajar bahasa. Dan kalau aku saranin ya buat teman-teman yang nonton ini dan teman-teman pengen dapat beasiswa itu banyak sih Mbak teman-teman aku yang nggak ngelirik Tiongkok sama sekali, karena satu, aduh negara komunis, dua, katanya kotor dan sebagainya. Enggak tuh, coba kalian lihat video aku yang aku tersesat waktu hari keempat di sana tuh, aku kayak tersesat dan itu tuh bersih gitu loh. Nah, habis itu dan nggak ada masalah dia mau komunis, dia mau apa namanya kerajaan dan sebagainya, itu nggak masalah gitu sebenarnya teman-teman. Dan apa namanya, karena udah banyak stigma tentang Tiongkok kayak gitu kan, orang-orangnya gini, orang-orangnya gitu, bla bla bla, susah dapat makan halal. Jangan salah, di sana tuh banyak juga teman-teman yang dari Middle East dan mereka tuh otomatis Muslim kan. Mereka mereka punya ini ya. Jadi emang ada restoran sendiri yang halal food, Halal terus food juga ya. yang di kantin itu juga nyediain halal food, jadi nggak perlu khawatir teman-teman, aduh gimana nih makannya dan sebagainya gitu. Iya, itu Kemudian aku banget. Aku mikirin, pasti aduh gimana ya makannya, karena kan minoritas kan. jadi keresahan-keresahan itu tuh harus ditemukan jawabannya gitu. Jangan Iya, kemudian kayak udah nggak mau gitu kan. Barangkali rezeki kita tuh di situ gitu loh. Karena ada teman aku yang dia tuh idealis banget kan, Mbak. Jadi menurut aku teman-teman kalau misalnya mau cari beasiswa tuh punya strategi. Jangan yang aku maunya di sini, di universitas ini, atau aku maunya di negara betul, ini. betul. Jangan kayak gitu banget. Jadi teman-teman harus realistis gitu. Ada banyak faktor yang mempengaruhi apakah teman-teman akan dapat atau enggak gitu kan. Kayak teman aku, Iya. dia maunya yang di Australia. Akhirnya nyoba dan gagal, terus aku kasih, coba dong beasiswa aku ini gitu. Kamu tuh berpotensi soalnya, terus oh nanti aku pikirin ya. Terus at the end of the day aku dengar bahwa dia menikah. Akhirnya tidak jadi kuliah Kuliah. S2 kayak gitu kan. Jadi teman-teman yang kepentok sama idealismenya itu tolong dipikirin lagi nanti apa ya, akhirnya outputnya teman-teman pengen gimana, apakah benar-benar pengen dapat beasiswa dan belajar di luar negeri, atau Betul, betul. ya gitu, ada Ya, sesuatu yang lain yang teman-teman sebenarnya mungkin bisa. kalau aku sendiri sih belajar dimanapun tempatnya itu kembali ke kita gitu loh. Bukan Benar masalah nama banget, universitasnya. betul. Dan menurut Niatnya tuh aku mau ini tuh nggak belajar. ada. Iya benar, itu nggak ada, there is no harm with that gitu loh, kayak walaupun teman-teman tuh nggak sekolah di universitas yang top di sana, tapi somehow itu di sini ya, di Indonesia tuh lulusan luar negeri tetap dipertimbangkan loh gitu kan. Ya. Dan yang kedua juga kita di sana tuh nggak perlu, kita tuh dibayar, istilahnya kita belajar dan kita dibayar gitu. Kita masih bisa kirim ke rumah, kita masih bisa traveling, kita bisa nabung gitu-gitu. Jadi nggak ada apa ya, nggak ada kejelekannya lah untuk ngambil si beasiswa ini gitu. Pian, kamu coba daftar itu sekali langsung lolos atau sempet trial berapa kali? Nah, jadi puji Tuhannya juga itu satu kali langsung tembus, Mbak. Jadi aku sempat kepikiran sih, aduh kalau misalnya ini aku nggak keterima, aku bakal coba berapa kali ya untuk dapat beasiswa ke luar negeri. Karena aku kan pengen banget, maksudnya it's not only about the education, but it's about experience dan sebagainya yang kita bisa tularkan ke teman-teman, ke anak cucu kita nanti dan sebagainya gitu kan. Jadi aku memang pengen banget dari dulu, bukan karena gengsi atau apa ya, tapi memang karena there is something big yang kita bisa dapat. Terus ya udah, menurut aku bener-bener strategi itu main banget sih di sini, Mbak. Kamu bisa one shot atau kamu mau 10 shot, itu tergantung kamu pinter-pinternya nge-mapping itu gitu. Mappingmu mateng banget sih menurutku dari awal gitu, udah tek 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 Ya, gitu ya. iya. Rempong banget kan aku orangnya, maksudnya emang bener-bener sampai yang criminal rate loh dicari
rate-nya di kota ini tuh seberapa, terus udaranya gimana kayak gitu. Jadi nggak sesimpel oke ini universitas ini bagus, jurusan ini bagus, oke aku pilih ini. Enggak gitu. Even ketika universitasnya nggak terlalu bagus pun ya bodo amat. Istilahnya kayak itu tuh tetap aja kita bakal dapat sesuatu gitu loh teman-teman. Tetap aja kita dapat ilmu yang baru, apalagi yang cross major. Terus kita bakalan dapat sertifikat ya otomatis lah kalau kita lulus ya, dan experience gitu. Dan CS ini juga nggak harus apa ya, maksudnya nggak ada kayak oh habis lu dapat beasiswa lo harus ngabdi dulu nih, atau lo harus lulus karena kalau nggak lulus lo ngembalikin. Nah CSC ini itu nggak ada teman-teman, kayak ya udah kalau misalnya lu misalnya gini, lu kan banyak nih sebenarnya orang-orang luar, aku nggak sebut negara ya, nanti jatuhnya nanti stigma lagi, kayak orang-orang luar itu yang ke sana itu cuman buat dapat penghasilan, dan dua malah ada tuh yang nikah gitu loh. Jadi ke sana terus menikah gitu. Nah, itu tuh dia nggak yang oke, lu nggak lulus, lu berhenti di jalan, lu balikin uang kita. Nggak ada. Jadi bener-bener yang ya udah, kalau kita emang berniat, orang Indonesia jarang banget, dan aku berharap orang Indonesia nggak ada yang kayak gini. Jadi bener-bener niatnya di sana buat mencari ilmu dan mencari kualifikasi. Jadi sampai lulus ya kalau bisa, dan ya amit-amit kalau misalnya pun nggak bisa karena satu dan lain, misalnya force major nih kayak sakit dan sebagainya, itu kita aman aja gitu. Uang yang kita dapat itu udah kayak bagi pemerintah sana ya udah sih, ini kayak gue buang uang aja buat ini anak kayak gitu. Jadi tenang teman-teman. Karena itu juga kalau nggak salah emang di sana itu buat naikin grade universitasnya juga ya, harus ada international student-nya kayak gitu. Betul. Jadi somehow tuh simbiosis mutualisme lah. Di sana juga emang butuh kita, dan kita juga emang butuh sana gitu. Jadi memang kedua-duanya ini kalau di-match-in, kayak misalnya teman-teman cari nih universitas yang termasuk dalam daftar CSI tapi international student body-nya dikit. Nah, itu bisa aja chance-nya lebih tinggi karena mereka butuh gitu. Itu juga bisa kayak gitu. Pokoknya banyak lah yang harus dipikirin matang-matang. Makanya kayak sebelum shot itu mesti pikirin dulu. Kayak aku sendiri lebih dari setahun, kayak bahkan orang-orang Asian Games tuh, teman-teman aku tuh semua tahu ya, kan aku ekstrovert ya, kayak orang sih bilang jangan kasih tahu orang mimpimu, tapi kalau aku ditanya kamu mau gimana, aku mau ngapain ya, kan kelihatan jelek kan ya, aku share aja aku pengen ke Cina gini-gini, dan teman-teman tuh kayak wah akhirnya lo bisa ke Cina juga terwujud ya gini-gini gitu gimana. Iya wujud hanya gitu. Salah satunya yang bahagia aku sih, Pian akhirnya terwujud ya ke Cina, karena kan kamu ngomong pertama kali kamu ketemu sama aku kan, Mbak Esti sendiri juga tahu gitu loh, bahkan iya, kayak dari Mbak Esti juga aku cerita gitu. Jadi kayak hampir teman-teman aku tuh tahu gitu loh kalau Vianity pengennya ke sana gitu. Aku itu akan memotivasi diri kita loh teman-teman, ketika ada orang lain yang tahu tuh otomatis kita punya tekanan gimana caranya kita tuh dapat, karena kita udah misalnya keluar gitu. Even though ketika nanti nggak dapat ya bisa aja bilang aku nggak jadi karena ini, tapi somehow ketika orang lain udah tahu kan kayak ada aku benar-benar pengen wujudin nih kayak gitu. Oke. Jadi Mbak Esti tertarik nih buat CSC juga. tertarik banget, karena aku udah ngobrol sama beberapa orang, nanti upload video sebelum kamu nih, ada juga yang dapat beasiswa full scholarship gitu di China. Yang terakhir deh, pesan buat nanti yang nonton video ini, apa pesan kamu buat teman-teman yang lagi cari full scholarship? Ya, pesan aku sebenarnya udah aku ucapin semua, tapi maksudnya aku mau rangkum aja, teman-teman jangan terlalu idealis satu. Yang kedua, benar-benar cari sebanyak mungkin informasi gitu loh, maksudnya syarat-syaratnya apa aja dan sebagainya. Terus yang ketiga, atur strategi gitu. Benar-benar di mapping matang-matang sebelum nge-shot. Dan keempat, jangan take it for granted. Kayak oke, aku maunya ini dan aku udah rely aja on satu universitas. Sebenarnya kalau teman-teman emang punya tabungan, jadi kan misalnya teman-teman daftarnya tahun depan nih, tahun ini harus nabung dulu. Kenapa? Karena universitasku sendiri yang di Cangkung Sang Tasyo itu dia butuh semacam uang masuk gitu loh, uang buat daftar. Nah itu sekitar 800.000. Nah jadi kalau teman-teman otomatis mau daftar lebih dari satu univ yang langsung ke univnya, itu otomatis butuh beberapa rupiah tabungan. Dan tapi banyak juga univ-univ yang enggak berbayar gitu untuk daftarnya. Cuman kan somehow
universitas ini adanya di Beijing lah, di tempat-tempat ini yang aku nggak prefer, jadi aku nggak daftar anyway, kayak gitu. Itulah teman-teman. Jadi ya aku sih doain teman-teman siapapun yang termasuk Mbak Esti, kalau misalnya mau coba si Esti, aku doain semoga dapat ya, karena emang ini tuh ya mantap gitu. Iya ya, menguntungkan banget. Apalagi ya maksudnya kalau emang niatnya mau belajar, kita tinggal betul-betul belajar dapat full scholarship kan gitu loh. Oke, Vian, makasih banget. Satu lagi, kalau misalnya teman-teman yang Islam mau makan di luar susah, teman-teman bisa masak sendiri dan itu bisa lebih ngirit lagi. Oke, itu penutupnya. Oke. Thank you. Ya, sama-sama Mbak Esti. Thank you for having me. Oke, see you. Sampai Sukses jumpa. Ya. Mudah-mudahan ada kesempatan Sampai jumpa ya. lagi. Iya. Thank you. Thank you.